Shalom saudaraku, marilah kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Kejadian 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-36. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu, tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya
dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan." Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal ini telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan, dan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu.
Saudaraku, setelah 2 tahun lamanya Yusuf berada di dalam penjara, bermimpilah Firaun, raja orang Mesir itu. Di dalam mimpi Firaun, dia bermimpi tampaklah dari sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Kemudian muncullah 7 ekor lembu yang kurus badannya. Dan 7 ekor lembu yang kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk itu. Terbangunlah dia. Namun Firaun tertidur kembali. Di dalam tidurnya, Firaun bermimpi kembali, yaitu timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang baik. Kemudian tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Dan 7 bulir yang kurus dan layu itu menelan 7 bulir yang baik. Maka terbangunlah Firaun dari tidurnya. Di pagi harinya, Firaun merasa gelisah dengan apa yang dia mimpikan semalam. Firaun memanggil semua ahli mimpi yang ada di tanah Mesir untuk mengartikan mimpinya itu. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpinya itu. Sehingga teringatlah juru minum Firaun kepada Yusuf. Karena Yusuf pernah mengartikan mimpi juru minum dan juru roti pada waktu mereka berada di dalam penjara. Dan apa yang diartikan Yusuf terjadi kepada juru minum dan juru roti. Maka Firaun memerintahkan untuk memanggil Yusuf dan menghadap kepada Firaun. Yusuf pun menghadap kepada Firaun. Firaun berkata kepada Yusuf bahwa dia telah bermimpi, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya itu. Tetapi Firaun mendengar bahwa Yusuf dapat mengartikan mimpi walaupun hanya mendengarnya. Dan dengan kerendahan hati, Yusuf berkata kepada Firaun bahwa bukanlah dia, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf pun mengartikan mimpi Firaun itu, bahwa mimpi Firaun itu kedua-duanya adalah sama. Di dalam mimpi Firaun itu, Allah ingin memberitahukan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya, bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Sampai 2 kali mimpi itu diulang, berarti apa yang ditetapkan Allah akan segera dilakukannya. Oleh karena itu, kata Yusuf, sebaiknya Firaun sudah mempersiapkan semuanya itu sebelum waktunya datang. Lewat mimpi itu, Yusuf bisa melihat rancangan Allah, sebuah rancangan untuk menyatakan kedaulatannya atas dunia. Yusuf adalah teladan bagaimana cara merespon Allah. Dalam kesukaran bertahun-tahun, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena anugerah Allah, dia menunjukkan konsisten yang tahan diuji. Yusuf tidak mau mundur walaupun banyak tantangan datang menghalang. Inilah yang Tuhan harapkan dari kesaksian orang-orang percaya.
dunia bisa mengenal Tuhan dari cara kita merespon panggilannya. Sehingga orang bisa mengenal Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi oleh aksi yang nyata. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami agar terus taat dalam merespon panggilan-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak Allah seturut firman-Mu. Ajarkan kami untuk rendah hati di dalam setiap kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, bentuklah kami seturut rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.